pendidikan juga lumayan, sudah S2. Nah, ya, lagi lanjut sekarang S3-nya ya. Karena berkah dari yayasan kami juga doa-doanya ya. Nah, terus tinggal di Jati Bening dekat sini ya. Jadi mungkin luar kota ya. Itu sekilas dari saya perkenalan. Kalau nanti lebih luas lagi mungkin nanti disambung kembali. Oke, baik. Pak Ustadz ya, lanjut aja ya. Kita pertanyaan berikutnya yaitu mungkin dari semua. Tadi apa yang mendorong Pak Ustadz menjalankan profesinya pada saat ini, Pak Ustadz? Alhamdulillah. Awal ceritanya gini. Ceritanya dulu sebelum saya bisa megang mic itu, kalau di di SMA itu ya, dulu sempat ada namanya kegiatan pembelajaran dai muda ya, dai remaja. Cuman saya belum berani karena belum beraninya itu belum bisa menatap audiens, menatap orang-orang yang dari ceramah gitu ya. Pokoknya masih takut tuh gitu. Jadi kalau ceramah itu kita harus hafal gitu ya, hafal kalimat demi kalimat. Nah itu buyar semua karena saya sudah megang mic-nya, sudah takut dan lain sebagainya. Lambat laun saya pelajari itu semua ya, untuk bisa megang mic yang bener tuh kayak gimana, terus bisa natap jamaah itu gimana, biar ada komunikasi itu gimana. Nah itu namanya disebut dengan ilmu dakwah. Nah ilmu dakwah, komunikasi dakwah saya pelajarin semuanya karena saya ikut yang namanya pendidikan kader mubalik. Alhamdulillah saya udah lulus ya, udah lulus. Nah sempat di situ ikut-ikut lomba. Ya adik-adik nih, kalau nanti ada bakat ya mau baca Quran, mau ngapain aja harus ditingkatin. Nah saya ikut lomba ternyata tingkat RT awalnya, Agustusan ya. Jadi ikut RI itu diisi dengan kegiatan agama, termasuk lomba azan, pidato, baca Quran. Saya ikut semua, nggak ada yang nggak ya. Saya ikut semua. Azan saya ikut, pidato saya ikut, terus ceramah saya ikut. Nah dilalahnya tiga-tiganya menang gitu ya. Tiga-tiganya juara satu. Nah itu nambah motivasi ternyata, nambah semangat. Kayaknya nih, ada nih gitu kan, ada bakat gitu. Saya ikut lagi di mana-mana lomba saya ikut. Walaupun nanti tidak melalui lembaga, tapi saya individual, bayar masing-masing lah. Akhirnya saya ikut. Pokoknya yang penting saya ada pengalaman supaya bisa natap audiens. Nah akhirnya dari situ berkembang. Saya dapat kabar di Pondok Kelapa Kelurahan ada lomba Pildama itu, pilihan dai muda. Nah akhirnya saya ikut, sampailah saya kenal dengan Yayasan Kamis, yaitu Yayasan Karya Mandiri Indonesia. Dulu bukannya Kamis namanya. Yayasan Karya Mandiri. Iya, Yayasan Karya Mandiri. Nah sekarang ditingkat jadi Kamis ya. Itu Pak. Udah. Baik, adik semua, tunggu absennya dong, tangannya Baik Ustadz, untuk selanjutnya nih, pertanyaan berikutnya. Baik. Sesuai dengan tema talkshow hari ini nih, Ramadan bulan perbudakan akhlak bagi anak dan remaja. Bagaimana nih pandangan Ustadz nih tentang tema tersebut? Temanya bagus ya, tantangan ya remaja dalam akar karakter akhlak yang budi pekerti. Memang Ramadan itu salah satunya mencetak akhlak pribadian kepada manusia. Salah satunya ini sekarang kalian itu perlu akhlak. Perlu akhlak itu apa? Ketika kita menunggu waktu maghrib, tiba-tiba maghrib itu belum hadir, apakah kita harus minum dan makan? Tidak, itu akhlak. Nah, terhadap kita suatu hal apapun yang kuncinya dalam kepribadian kita menyambut Ramadan atau menyambut buka puasa dan lain sebagainya, perlu dengan peringkatan akhlak kita. Salah satunya dalam melihat sebuah makanan. Ini kita lihat ini sebuah makanan. Ini kalau tidak pakai akhlak, kita sudah makan ini. Iya, wah ada Ustaz malu. Nah itu kan akhlak tuh, ya kan? Ada pengurus Yayasan Karya Mandiri Indonesia malu Nah itu akhlak. Maka akhlak itu bisa menjadi sebuah karakter yang harus diterapkan bagi anak-anak kita. Ya, apalagi di bulan Ramadan ini. Nah, itu harus ditingkatkan. Ya, akhlak kita kepada orang tua, akhlak kita kepada guru, akhlak kita kepada teman. Nah, ini teman-teman nih semuanya nih. Yang cewek maupun yang cowok, salah satu teman. Akhlaknya ada. Bagaimana caranya?
caranya ketika mengucapkan suatu kalimat dengan yang baik, akhlak. Terus mengucapkan salam masuk ke tempat ini juga akhlak. Tutur kata yang baik akhlak, ucapan yang baik akhlak. Nah, maka di Ramadan ini harus dilatih. Ucapan-ucapan yang baik itu menjadi doa, menjadi sebuah doa kita yang diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya memang betul sekali Pak Ustadz, memang akhlak anak-anak sekarang ini memang banyak sekali yang tidak baik ya Ustadz ya. Apalagi sekarang ini berbak banget nih, tawuran dan sebagainya. Iya. Apalagi tidak hari biasa aja Pak Ustadz ya. Bahkan Ramadan pun, puasa pun banyak nih anak remaja yang tawuran. Nih Ustadz nih, pada waktu Ramadan saat ini ya, biasanya kan pas tarawih atau sahur kan, banyak memang remaja suka tawuran sarung lah, tawuran apa dan sebagainya tuh. Sebabnya tuh apa? Dan itu Ustadz, kenapa tuh? Ya tadi sebabnya akhlaknya nggak ada ya. Iya. Nah. Biarkan akhlak itu dia. Nah, itu namanya akhlak yang buruk, mazmumah, akhlak yang tercela yang tidak boleh dipakai atau dicontoh. Contohnya gini, kemarin saya lewat di sebuah komplek ya, ada segerombolan anak kecil. Ini kalau kamu udah besar, anak kecil. Ini Pak. Iya, itu bawa kain sarung. Bawa kain sarung, semua bawa kain sarung. Selesai saya tarawih, saya turun ke bawah, saya tanya, ada apa ini? Gak ada apa-apa Pak Ustadz. Mau jadi apa? Mau jadi jagoan? Saya bilang gitu. Enggak Pak Ustadz, sekarang semuanya bubar. Akhirnya bubar. Dengan kata-kata saya yang keras itu, mereka malah jadi takut gitu. Nah, saya lihat lagi, turun lagi ke bawah. Turun lagi ke bawah. Apa yang menjadikan dasarnya? Ternyata mereka menjadikan suatu hal tersebut mencari jati dirinya. Gua kuat loh, gua hebat loh, gua merasa disegani loh. Nah, yang kayak gitu itu salah. Akhlak yang begitu salah. Jadi kalau kalian ingin kuat, ingin menjadi orang yang dilihat oleh orang lain, tapi yang lihat apa? Lihatnya yang kebaikan. Contohnya berbuat baik, ngasih takjil. Ini gua loh, ini aku nih Yayasan Kamis loh. Itu yang bagus sebenarnya. Bukan mencari kekuatan tapi tawuran. Nah, itu salah. Salah, akan tetapi menjadi sebab akibatnya bisa ditangkap oleh polisi. Ya kan? Banyak teman-teman yang udah SMP ditangkap karena bawa senjata tajam. Naudzubillah min dzalik masalah. Makanya ini Yayasan Kamis mudah-mudahan anak-anaknya yang tidak seperti itu, karena diletak akhlak yang baik terhadap orang tua maupun gurunya. Gitu. Oke, tepuk tangan dong adik semua sekali lagi. Nah, baik, Ustaz, nih agar di bulan Ramadan ini gimana nih anak-anak dan remaja kita nih akhlaknya nih semakin baik, supaya harus dilakukan boleh anak-anak remaja ini supaya apa yang baik, jangan ada tawuran lagi atau apa-apa gitu. Karena kan tawuran itu kan sangat merasakan masyarakat sekali kan gitu. Peran yang paling pertama adalah orang tua. Satu. Kedua, lingkungan. Kalau kalian sudah terpengaruh dengan lingkungan, mengikuti gaya-gaya bahasa mereka, mengikuti tingkah laku mereka yang di luar sana, yang mereka intinya tidak pernah mengenal bangku sekolah, mengenal ngaji dan lain sebagainya, itu tidak usah diikuti. Karena itu pengaruh yang buruk. Kalau pengaruh yang buruk kalian ikuti, maka akan terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Nah, untuk anak-anak santri Yayasan Kamis ini, saya kira mereka punya filter, punya penyaring, punya sebuah temeng. Apa itu filternya? Satu, diajarin ngaji. Itu akan menjadi filter. Wah, ini perbuatan yang tidak baik, saya tidak akan lakukan. Karena semuanya sudah dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Mereka ngaji tahu, maka tidak akan terjadi seperti itu. Satu, kalian tetap dalam istiqomah kebaikan, dan kebaikan. Lingkungan yang tidak baik ditinggalkan. Arahan orang tua guru dipakai, dipraktikkan, dan selalu diingat-ingat. Yakin tidak akan terpengaruh dengan sebuah organisasi ataupun kebiasaan anak-anak di luar sana. Saya kira seperti itu. Oke, baik Pak Ustadz ya, semoga aja deh ada di kita di Yayasan Kamis ini akhlaknya pada bagi semua Ustadz ya, amin. Semoga aja mereka sadar lah tidak ada tawuran lagi yang masyarakat, itu tidak ada lagi apa tawuran lah atau semacam itu. Ya, semoga lah masyarakat jadi aman sentosa ya Ustadz ya. Amin. 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 Baik Ustadz, dengan waktu yang singkat ini mohon dong ininya pesan-pesannya nih buat adik kita di Yayasan Kamis nih. Oke. Apa nih pesan-pesan yang baiknya buat adik kita di Yayasan Kamis? Pesan dari Pak Ustadz, kalau kalian punya cita-cita, ya, punya sebuah keinginan. Saya yakin sini keinginannya ada yang jadi dokter. Coba tunjuk tangan yang menjadi ustadz, ada nggak sih? Yang menjadi ustaz? Ada.
Nggak ada Ustadz mak, karena Ustadz itu hanya ikhlas beramal. Mau jadi wali kota, mau jadi lurah, mau jadi camat, mau jadi presiden atau apa saja, kuncinya satu, akhlak yang ada ditanamkan. Kalau sudah akhlak yang ada ditanamkan, sehebat apapun mereka, ya, sepintar apapun mereka, sepintar sekaya apapun mereka, tapi kalau akhlaknya tidak ada, maka itu kan sia-sia. Karena akhlak itu adalah ilmu yang tinggi, ya. Ilmu itu di atas, di bawah dari akhlak. Akhlak itu urutan yang pertama. Jadi orang yang memiliki ilmu pengetahuan tapi tidak berakhlak, maka dia tidak memiliki ilmu pengetahuan. Tapi kalau orang yang memiliki akhlak, dia akan memiliki ilmu pengetahuan. Maka Rasulullah mengatakan, innamal bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah itu untuk menyempurnakan, bukan menyempurnakan ilmu, bukan. Ilmu itu bisa diikuti dengan akhlak. Akhlak yang harus kita pentingkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, satu, kalau kalian ingin jadi sukses, ya, belajar dengan baik, dengan sungguh-sungguh, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan jangan pernah mengeluh sesuatu apapun, itu semua akan menjadi keberhasilan yang akan kalian raih. Akhlak yang harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik kepada orang tua, sahabat, maupun guru. Penting kalian memiliki akhlak, karena akhlak itu menjadikan budidaya ataupun menjadikan sebuah problematika dalam kehidupan yang akan selalu diingat oleh orang banyak. Kira-kira seperti itu. Wow, luar biasa. Terima kasih Pak Ustaz. Baik, sama-sama. Pesannya ini buat dari kita semua. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bisa berguna, bermanfaat buat dari semua ya. Amin, Ya, amin. Kami di pada hari ini. Amin. Baik, hari semua tepuk tangan sekali dong buat Ustaz. Baik, nih dari semua. Sebelum kita naikkan waktu buka puasa, mungkin ada yang mau bertanya sama bertanya Ustaz nih, satu nanya silakan. Ayo. Pak, hanya apa aja? Hanya apa aja? Diri ya. Silakan namanya. Kasih. Silakan. Hanya apa aja? Biar ada Ya, Pak. yang lain. Diri. Tanya aja terkait dengan mungkin kamu melihat fenomena di luar yang tidak sesuai dengan seperti saya tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Komarian. Saya ingin bertanya, apa saja sih yang termasuk akhlak terpuji? Oh, baik. Ya, jadi pertanyaan yang banyak lagi, apa lagi itu kira-kira? Akhlak terpuji ya. Ya. Sudah satu aja. Ada lagi? Silakan. Ada. Ya, tapi Oke. Macam-macam akhlak terpuji. Ya. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan akhlak mahmudah. Akhlak terpuji. Apa aja akhlak terpuji itu? Nah, akhlak terpuji itu salah satunya adalah ucapan yang baik. Gak boleh ngatain temennya maaf, kebun binatang, gak boleh. Lisan kita nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Ya. Terus gak boleh mencubit seseorang kalau kita tidak mau dicubit. Nah, ini kan biasa seperti itu. Itu akhlak juga, akhlak terpuji. Ya. Ucapkan salam sebelum masuk rumah maupun keluar rumah. Nah, salam kepada orang tua, akhlak terpuji. Ya. Salam kepada guru, akhlak terpuji. Nggak nyelonong aja nih, ntar pulang dari buka bersama nyelonong aja, nggak ada ucapan terima kasih. Nah, itu kata baginda Rasulullah SAW, orang yang tidak berterima kasih kepada dirinya sendiri, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tepuk tangan lagi. Perempuan ya. Mungkin yang perempuan, ayo. Ayo cepat. Ayo. Biar interaktif. Ya. Ayo tanya di kamu. Ayo tanya. Tanya. Kakaknya. Tanya aja kamu. Apa? Ayo. Ya. Udah mau nanya udah. Ya udah, ayo Mewakili anak-anak. Ya baik, mungkin pertanyaan saya samalah yang tadi tanya sama
Mungkin ini Pak Ustadz, ya apalah solusinya nih supaya anak-anak kita ini tidak terjerumus dengan hal-hal yang negatif seperti tawuran, narkoba dan lain-lainnya. Itu aja, semoga tawuran, narkoba di Indonesia ini benar-benar tidak ada lagi lah. Memang ya pun sudah dibasmi masih ada juga Susah ya. sampai sekarang. Nih dulu sampai sekarang nih yang nama tawuran, narkoba itu tuh nggak ada habisnya tuh Pak Ustadz. Gimana tuh Pak Ustadz solusinya tuh Pak Ustadz? Masukin ke Yayasan Kamis anak-anaknya. Ya. Pokoknya kalau di Yayasan Kamis, insya Allah yang namanya narkoba, tawuran nggak ada. Karena anak-anaknya dididik baca Quran, dididik sholat, dididik kenal Allah, dididik kenal malaikat, dididik kenal Rasul. Kalau mereka sudah kenal itu, insya Allah doktrin-doktrin dari luar akan tertampai, akan mental gitu. Karena mereka sudah punya basic agama. Karena basic agamanya dari Yayasan Kamis gitu. Nah ini yang mencari cetak generasi-generasi penerusnya ini dari Yayasan Kamis. Tepuk tangan buat Yayasan Kamis. Ya, terima kasih Pak Ustadz atas ucapannya. Baik. Buat adik kita semua, khususnya buat adik-adik Kamis ya. Ya. Semoga amanat yang Ustadz sampaikan bisa berguna buat Amin, ya buat Allah. kita semua. Amin. Ya baik, Ustadz sebelum kita tutup acara Tausul Urban pada hari ini, mohon Ustadz tutup video Ustadz. Amin, ya Buat Allah. adik kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita berdoa. Tidak ada yang bersuara dengan sungguh-sungguh. Kita doakan mudah-mudahan para donatur kita yang telah menyumbangkan semuanya bentuk tajil ini, tenaga, pikiran, semuanya Allah senantiasa jaga kesehatannya, Allah senantiasa berikan rezeki yang melimpah ruah, Allah jadikan semuanya anggota keluarganya jadi keluarga yang penuh dengan kebahagiaan, keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Usahanya yang punya usaha dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat mudah-mudahan hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma taqabbal tawbatana wa amsil hawbatana. Allahumma ighfir li min adh-dhunub. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil 'ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi shaqaratil maut wa najatan minan nar wa 'afina al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhushu'ana wa ta'abbudana wa tammim tamsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, pada sore hari ini ya Allah, di hari Jumat ya Allah, kami Yayasan Kamis ya Allah bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Terimalah segala amal ibadah kami ya Allah. Terimalah puasa ibadah kami ya Allah. Terimalah puasa semua donatur-donatur kami ya Allah. Sehatkan mereka semua ya Allah. Panjangkan umurnya ya Allah. Murahkan rezekinya ya Allah. Dan meluluskan semua usaha-usahanya ya Allah. Lancarkan semua hajat-hajatnya ya Allah, agar senantiasa bisa memberikan kepada kami semua ya Allah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم واعف عنا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم بحق الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبالمعجزات الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Baik, terima kasih kepada Ustadz Mahmudullah yang telah menyampaikan faktor Ramadannya untuk kita semua. Terima kasih. Baik, adik-adik semua, kita masih menantikan waktu saatnya berbuka puasa ya.